Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal qadirun usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan dunia akhirat. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di minggu terakhir di bulan Zulqa'dah dan sebentar lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih bisa melaksanakan ubudiyah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat arwah junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di bulan-bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram adalah 3 bulan yang berturut-turut. Bulan ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu apabila kita beribadah di 3 bulan ini maka amal ibadah itu pahalanya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 5 hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah adalah bulan semua amal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ada di dalamnya puasa sunnah mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9 Zulhijjah. Di dalamnya ada juga ibadah yang lain, sedekah, infak. Di dalamnya ada ibadah yang sangat agung yaitu ibadah menunaikan ibadah haji bagi kaum muslimin yang mampu melaksanakannya. Di dalamnya juga ada ibadah kurban. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Zulhijjah yang tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Bulan yang lain tidak ada ibadah kurban. Bulan yang lain tidak ada ibadah haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan 10 hari pertama apapun jenis ibadah yang kita kerjakan maka ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa mengalahkan pahala orang yang jihad berperang melawan orang yang kafir. Jadi orang yang jihad pahalanya besar, maka ibadah yang kita laksanakan 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah itu pahalanya sangat besar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak kalah pentingnya ibadah kurban. Bagi yang belum berniat untuk beribadah kurban, maka berniatlah pada saat sekarang ini untuk melaksanakan ibadah kurban, karena ibadah kurban ini pahalanya sangat besar. Ibadah kurban yang pertama adalah ibadah
yang bukan hanya disyariatkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, akan tetapi disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada semua umat, mulai daripada nabi yang pertama, Nabi Adam. Nabi Adam dan anak-anaknya disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah kurban. Menunjukkan ibadah kurban adalah ibadah yang agung. Sebagaimana halnya solat juga disyariatkan kepada umat-umat yang terlain. Sebagaimana halnya puasa juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat yang lainnya. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ya Muhammad, ceritakanlah kepada umat engkau yaitu ibadah kurban anak-anak Nabi Adam. Yang satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang satunya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala." Nabi Adam mempunyai anak yang pertama kembar. Anak yang kedua juga kembar. Satu pasang, satu pasang, satu pasang. Kemudian syariat ketika itu karena belum ada manusia di atas dunia ini, maka diperintahkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kawin silang. Anak yang pertama Qabil dengan Iklimah. Anak yang kedua adalah Habil dan Labuda. Nah, Qabil disuruh menikah dengan Labuda, pasangan si Habil. Habil disuruh menikah dengan pasangan si Qabil yaitu Iklimah. Maka si Qabil tidak menerima karena dia sebagai kakak dan pasangannya lebih cantik dan kamu sebagai adik. Maka si Qabil tidak mau menerima, mau menikah dengan pasangan si Habil. Maka disuruhlah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban. Maka si Habil berkorban dengan seekor domba yang gemuk. Si Qabil berkorban dengan hasil panen. Maka datanglah api menyambar si korban si Habil. Yang diterima adalah kurban si Habil. Maka si Qabil marah ketika itu. Maka jawaban si Habil mengatakan, "Innama yataqabbalallahu minal muttaqin." Sesungguhnya ibadah kurban yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah kurban orang-orang yang bertakwa. Lalu si Qabil marah, "La'aqtulannak, saya akan membunuh engkau." Maka terjadilah si pembunuhan yang pertama sekali. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa sudah disyariatkan ibadah kurban. Nah, ini pahalanya sangat besar. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibadah kurban bila tidak dibaringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah kurban adalah bentuk kesyirikan yang sangat disukai oleh syaitan laknatullah. Maka hati-hati ketika kita berkurban. Maka kita menyembelih tidak boleh tujuannya menyembelih kecuali tujuannya hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih adalah ibadah. Karena mengalirkan darah ke permukaan bumi yang dialirkan oleh Allah, darah di dalam tubuhnya si hewan, maka kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala mengalirkan darah tersebut untuk dialirkan, maka pahalanya sangat besar. Maka tujuannya menyembelih itu adalah ibadah. Di samping dibagi-bagikan hartanya, satu ibadah. Kemudian tidak boleh tujuan kita menyembelih, tapi tujuannya bukan selain karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang menyembelih tapi tujuannya bukan karena Allah. Ada orang menyembelih ayam hitam. Semuanya hitam. Dengan tujuan bila ayam ini disembelih, kemudian darahnya dialirkan, maka terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah. Ada orang bangun rumah baru, dialirkan darahnya dengan tujuan, maka terhindar dari berbagai macam musibah, berbagai macam bahaya.
tujuan menyembelih bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bentuk kesyirikan. Ada orang menyembelih di kuburan mengambil berkah, bentuk kesyirikan. Ada orang menyembelih di tepi pantai untuk menghindarkan bala musibah. Ini adalah bentuk kesyirikan. Menyembelih adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di dalam salat kita baca inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku. Di situ dikatakan salatku, sembelihku, ibadahku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menyembelih doanya adalah mentauhidkan Allah. Bismillah, Allahu akbar, haza minni walaka minka. Ya Allah, terimalah ini dengan namamu ya Allah, dari saya, ini dari engkau, terima ya Allah. Allahu akbar. Ini mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menyembelih adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis yang masyhur diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Masuk neraka gara-gara seekor lalat dan masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat. Bagaimana bisa terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkisahkan dahulu kala sebuah kampung, di situ orang menyembah berhala. Kalau ada orang masuk ke kampung tersebut, maka harus disembahkan sesuatu untuk berhala mereka. Maka datanglah dua orang laki-laki. Maka ketika dua laki-laki ini datang, maka dia tidak diperbolehkan masuk kecuali dipersembahkan sesuatu. Maka dia mengatakan, tidak ada yang kami persembahkan, tidak ada yang bisa kami korbankan. Maka carilah, walaupun hanya seekor lalat, maka dicarilah seekor lalat. Seorang laki-laki dicari lalat, dia bunuh lalat, maka dipersembahkanlah untuk berhala. Maksud dia ke kampung tersebut. Maka dia setelah itu dia mati. Yang satu lagi dia tidak mau. Saya tidak mau menyembahkan sesuatu untuk berhala. Saya menyembahkan sesuatu hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa masuk dan dia dibunuh. Maka inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, satu masuk ke dalam surga gara-gara seekor lalat, dan satu lagi masuk ke dalam neraka gara-gara seekor lalat. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan rezeki, maka berkurbanlah. Maka berniatlah untuk berkurban, karena ini adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa. Barangkali kita ganti-ganti HP, barangkali kita ganti-ganti kendaraan, akan tetapi kita tidak pernah berkurban. Ini di mana bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya ibadah kurban, digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala salat dengan kurban. Inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Kami berikan kepada kamu nikmat yang banyak, fasalli wanhar. Salatlah karena Allah, wanhar, dan berkorbanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Digandengkan oleh Allah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotivasi kita dalam sebuah hadisnya, maka pada hari tasyrik tersebut tidak ada ibadah yang lebih agung melainkan ibadah kurban. Ketika kita menyembelih ibadah kurban, maka belum lagi darahnya ini sampai ke bumi, bulu-bulunya, tanduk-tanduknya, kaki-kakinya akan datang nanti pada hari kiamat untuk menjadi saksi di hadapan kita, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita telah melaksanakan ibadah kurban. Belum lagi menetes darahnya ke bumi, maka ibadah kurban tersebut sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampunkan dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan
barang siapa yang sudah berniat untuk berkurban mulai tanggal 1 Zulhijjah. Sekarang 25 Zulqa'dah, 5 Zulhijjah. Zulqa'dah sekarang 25. Mulai tanggal 1 Zulhijjah, kalau kita Idul Adha tanggal 6 Juni, maka mulai hari Selasa besok 1 Zulhijjah tidak boleh lagi memotong kuku, tidak boleh memotong rambut, tidak boleh mencukur kumis. Bulu-bulu yang ada di badan kita tidak boleh dipotong, tidak boleh dicukur, kuku tidak boleh dipotong. Kenapa? Ulama mengatakan agar nanti menjadi saksi di hadapan Allah. Kuku ini menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita itu sudah berkorban. Rambut ini sudah menjadi saksi nanti di hadapan Allah bahwa kita sudah melaksanakan ibadah kurban. Yang kedua alasannya disamakan dengan orang yang menunaikan ibadah haji ketika ihram. Orang yang menunaikan ibadah haji ketika ihram tidak boleh motong rambut, tidak boleh motong kuku sampai kita melaksanakan penyembelihan ibadah kurban kita. Jadi batasnya sampai hari Senin besok. Bagi orang yang sudah berniat untuk berkurban, batasnya motong rambut, motong kuku dan segala macamnya sampai hari Senin. Hari Selasanya 1 Zulhijjah. Ini jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita perhatikan, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Maka laksanakanlah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar